Memiliki bayi sangat mengubah kehidupan seorang perempuan. Bayi sangat menuntut perhatian dan juga waktu, sehingga terkadang membuat ibu merasa kewalahan dan juga bingung. Memperhatikan manajemen waktu yang efektif dapat membantu ibu memastikan kebutuhan setiap anggota keluarga terpenuhi. Selain itu juga dapat mencegah ibu merasa kewalahan oleh tanggung jawab dan juga pengalaman memiliki bayi. Nah, di sini aku ada beberapa tips untuk membantu orang tua mengatur waktu setelah memiliki bayi, terutama ibu-ibu muda. Dengan begitu, seorang ibu tidak lagi merasa kewalahan. Hey, hai, selamat datang di channel YouTube aku ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di komen videonya. Oke, kita langsung aja ke cara mengatur waktu setelah punya bayi. Yang pertama yaitu buat jadwal menu makanan yang akan kita masak. Memasak adalah salah satu aktivitas yang memakan waktu, mulai dari mencari ide, berbelanja, memasak, hingga menyiapkan makanan. Semuanya butuh waktu lama. Merencanakan menu dapat meringkas banyak waktu bagi ibu yang baru memiliki bayi. Kumpulkan resep makanan bila perlu buat jadwal masakan dalam 1 bulan. Buat daftar belanja terlebih dahulu untuk merampingkan perjalanan belanja dan juga mengurangi waktu persiapan makanan. Jika memungkinkan, kita bisa menyetok bahan makanan dan buatlah beberapa hidangan utama sekaligus yang dapat dipanaskan kembali dengan cepat sepanjang minggu. Kita juga bisa mengisi kulkas dengan beberapa makanan siap saji, makanan beku, dan juga buah kering untuk berjaga-jaga jika suatu saat kamu tidak sempat memasak. Tips yang kedua yaitu cari bantuan. Teman-teman tidak harus jadi super mom dengan melakukan semuanya sendiri. Anggota keluarga dan teman biasanya secara sukarela membantu mengerjakan tugas-tugas rumah seperti membersihkan rumah, memasak, dan juga melakukan tugas selama beberapa minggu pertama. Jadi jangan sungkan menerima bantuan dari mereka. Tapi jika kamu tidak memiliki anggota keluarga atau teman yang bisa membantu kamu, pertimbangkan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga. Ya, tidak harus untuk waktu yang lama sih. Kita hanya perlu bantuan untuk menangani pekerjaan rumah tangga sampai kita bisa menyesuaikan diri dengan peran baru kita. Yang ketiga yaitu letakkan semua pada tempatnya. Salah satu hal yang membuang waktu adalah mencari barang hilang. Jadi pastikan agar kamu menyimpan semua barang pada tempatnya. Simpan semua perlengkapan mandi dalam satu tempat atau simpan perlengkapan hujan seluruh keluarga di satu tempat. Di beberapa kesempatan kita mungkin perlu mengambil beberapa barang dan menaruhnya di satu tempat. Namun setelahnya pastikan kita atau anggota keluarga yang lain segera mengembalikan ke tempat yang semestinya sebelum kita lupa. Lanjut yang keempat yaitu gunakan internet untuk berbelanja dan juga membayar tagihan. Kemungkinan kita akan perlu membeli beberapa keperluan tambahan tak lama setelah bayi lahir. Pergi ke toko perlengkapan bayi bukan hanya memakan waktu ya, tapi juga terasa merepotkan bagi seorang ibu baru. Ada baiknya kita memanfaatkan internet untuk tugas ini. Beli keperluan bayi dari e-commerce alih-alih di toko yang ramai. Bayar tagihan secara online dan otomatis dipotong dari rekening bank. Bila perlu, kita juga bisa berbelanja keperluan sehari-hari dan juga memesan makanan secara online. Dengan cara ini, kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menghabiskan waktu di jalan dan juga berbelanja. Oke, yang terakhir yaitu buat skala prioritas. Kunci penting agar tetap berjalan sesuai rencana adalah mengetahui prioritas. Secara umum, kita bisa membagi daftar tugas menjadi 3 bagian, seperti hal yang perlu segera dikerjakan, hal yang dapat ditunda, dan proyek jangka panjang. Jika kita merasa terlalu banyak hal yang perlu dilakukan, kita bisa mengerjakannya sesuai dengan prioritas. Kita juga perlu mencari cara untuk mengurangi langkah dari tugas atau memotong jumlah waktu yang kamu habiskan untuk suatu pekerjaan. Kita juga bisa memberikan semua anggota keluarga tugas rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain meringankan pekerjaan, cara ini juga dapat membiasakan anak-anak dan juga suami membantu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Nah, dengan mempraktekkan 5 tips ini, harapannya kita tidak akan merasa kebingungan dengan tugas baru. Namun penting diingat untuk tetap bersikap fleksibel dan tidak merasa bersalah jika ada 1-2 tugas yang tidak bisa kita selesaikan. Paling utama kita punya waktu untuk mengurus bayi dan juga diri sendiri serta cukup istirahat. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.